Setiap negara di dunia tidak akan dinyatakan selesai melewati pandemi COVID-19 sebelum dapat mengelola dan menangani limbah infeksiusnya. Di Indonesia, limbah infeksius COVID-19 terus meningkat sejak kasus pertama ditemukan Maret lalu. Dengan skenario intervensi data limbah infeksius kasus di Tiongkok, Kementerian Kesehatan Indonesia memprediksi produksi limbah infeksius COVID-19 di Indonesia dapat mencapai 8.580 ton per hari. Dengan estimasi rata-rata setiap pasien menyumbang 14,3 kg limbah infeksius per hari. Selama Maret saja peningkatan volume limbah medis infeksius dan APD yang dikelola atau dibakar dengan insinerator di Indonesia mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tidak hanya dari fasilitas pelayanan kesehatan, limbah infeksius COVID-19 juga berasal dari rumah tangga. Ironisnya, limbah infeksius rumah tangga seperti masker, sarung tangan, bahkan APD lebih sering dibuang tercampur dengan sampah rumah tangga dan ditemukan di tempat pembuangan sementara. Masih. Jumlahnya kurang lebih dalam satu hari bisa 0,7 atau sampai 1 lebih lah gitu kan, 1 kilo. Tetap dipilah pemrosesannya, nanti itu kita serahkan ke ke dinas juga sebagai pusat akhirnya. Pengelolaan dan penanganan limbah infeksius COVID-19 yang berasal dari rumah tangga menjadi tanggung jawab provinsi. Di Jakarta, antisipasi kenaikan jumlah sampah masker, sarung tangan, dan APD bekas pakai dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Di setiap kecamatan telah ditetapkan titik-titik pengumpulan limbah medis. Di depo sementara tersebut, sampah medis akan didisinfeksi, kemudian akan diangkut dengan armada yang lebih besar. Selanjutnya, pengelolaan limbah medis tersebut akan dilakukan oleh pihak ketiga. Yang jelas kami saat ini sudah menyiapkan kapasitas untuk pemusnahannya. Kita bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah B3 dalam ini adalah sampah medis dari warga yang sudah punya registrasi dari Kementerian LH. Itu dalam kuantitas yang memadai. Dari segi volume, kita sudah berkontrak dengan penyedia jasa untuk penanganan limbah sampah medis dari rumah tangga ini cukup. Hanya memang nanti di level collecting dan nanti transportingnya yang perlu kita selalu menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Pengangkutan limbah medis rumah tangga oleh pihak ketiga juga dilakukan dengan prosedur ketat. Selanjutnya, limbah akan dibawa ke lokasi pabrik yang dilengkapi insinerator atau tungku pembakaran dengan suhu 800 sampai 1100 derajat Celcius. Di lokasi ini, limbah kemudian ditimbang dan langsung dimusnahkan dengan insinerator. Rangkaian proses ini harus dilakukan sebelum 2 kali 24 jam. Gini, kalau kita bicara syarat khusus ini memang limbah infeksius ini begitu dari penghasil harus dikemas rapat, Mas. Tidak boleh bocor dan tidak boleh dibuka kembali. Nah, begitu sampai pabrik kami ini langsung kami turunkan dari mobil, kami musnahkan ke insinerator. Nah, suhu insinerator itu 800 sampai 1000 di pembakaran pertama, Mas. Kedua, asapnya kita bakar lagi di angka 1000 sampai 1200. Seperti itu. Jadi, nah, kemungkinan ada partikel hasil pembakaran yang lepas itu kita sebutnya tembak lagi pakai water scrubber sebutnya. Jadi biar partikelnya nggak lepas ke udara, water scrubber itu dia turun untuk menangkap partikel. Jadi kemungkinan yang lepas itu sudah tidak ada partikel dan sudah bebas dari ini, Mas. Sementara itu, limbah medis infeksius COVID-19 dari fasilitas pelayanan kesehatan dikelola langsung oleh rumah sakit yang memiliki pengolahan mandiri maupun oleh pihak ketiga. Apalagi tidak banyak rumah sakit di Indonesia yang telah memiliki pengolahan limbah medis dengan sertifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari 132 rumah sakit rujukan COVID-19, hanya 20 rumah sakit yang memiliki insinerator berizin. RSCM adalah salah satu di antaranya yang memiliki insinerator berizin. Peningkatan limbah medis infeksius COVID-19 di antaranya terdiri dari masker, sarung tangan, hazmat, limbah cair, dan sisa makanan pasien COVID-19. Untuk mengelola limbah infeksius COVID-19, diterapkan prosedur khusus dan berlapis. Sebelum diangkut ke TPS itu tempat penampungan sementara, sebelum diolah, dibakar nanti, itu di spraying desinfektan, nah itu bedanya. Disemprot dengan desinfektan, plastik-plastiknya, kemudian petugas yang menyemprot pun dia pakai APD lengkap. Kami itu istilahnya level 3, jadi pakaian hazmat, masker, ya, sepatu, sarung tangan, dan sebagainya. Nah, dari situ
diangkut ke TPS pada jam angkutannya. Itu pun petugasnya juga pakai APD ya, APD standar lah. Kemudian dari TPS, TPS ada perlakuan lagi. Setelah di TPS itu diterima, ditimbang ya, kemudian dicatat. Sebelum dikirim ke pihak ketiga, jika kita kerjasama dengan pihak ketiga pengolahannya, atau dibakar jika kita punya insinerator, itu di-spraying lagi. Di-spraying lagi ya, baru kemudian bisa dibakar. Untuk memusnahkan limbah infeksius, dibutuhkan insinerator khusus dengan 2 ruang pembakaran. Ruang pertama harus bersuhu 800 derajat Celcius dan kedua 1100 derajat Celcius. Residu sisa pembakaran juga diperlakukan khusus agar limbah infeksius dan sisa pembakarannya hancur serta tidak terpapar ke lingkungan sekitar. Menghadapi pandemi COVID-19 artinya kita juga harus siap untuk mengelola limbah infeksiusnya. Siap artinya kita harus serius, benar, dan tuntas. Paling tidak, benar saat ini adalah dengan cara membakarnya antara 800 sampai 1100 derajat Celcius. Dan tuntas, ketika pembakaran sudah menjadi abu, abu tersebut harus dikelola sesuai dengan prosedur limbah B3. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta.